Halo, balik lagi dengan channel Starcius, channelnya pecinta Toyota Starlet. Kali ini saya akan membahas tentang USB DVR kamera Android. Apa sih perbedaannya antara USB DVR yang Android dan yang bukan? Perbedaan yang mencolok adalah kalau untuk kamera DVR Android itu hanya bisa dipasang diinstal di head unit Android. Sedangkan yang bukan Android, yang USB kamera bukan Android, itu hanya bisa dipasang standalone, jadi tidak bisa dipasang di head unit Android. Terus apa sih kelebihan dari kamera DVR Android? Salah satu kelebihannya adalah integrasi dengan Android yang ada di head unitnya, ya. Misalkan fitur dari ADAS atau fitur pengingat bila mobil keluar jalur atau mobil terlalu dekat dengan mobil kita pada saat jalan. Kemudian peringatan pada saat macet, ketika mobil di depan berhenti dan kemudian jalan lagi, akan ada suara peringatan untuk kita segera jalan. Dan satu lagi yang paling terpenting adalah DVR Android itu akan selalu menyala dan selalu merekam semua peristiwa yang ada dalam selama perjalanan kita. Itulah kelebihan dari USB Android, ya, USB DVR Android. Jadi kalau kalian sudah membeli head unit Android, kalian hanya butuh kamera USB DVR Android, dan itu gampang sekali instalasinya. Jadi nggak perlu lagi membeli kamera yang berharga mahal dan fiturnya juga sangat minim. Dengan USB DVR Android, semua fitur dari kamera yang berharga 2 jutaan itu ada semua di dalam USB DVR Android. Silakan lihat video berikut ini. Buat yang sudah ganti head unit Android, ini ada aksesoris tambahan, ya, namanya USB kamera Android. Jadi kelebihan dari USB kamera Android ini, dia bisa berfungsi sebagai kamera depan untuk digunakan sebagai DVR, ya, seperti CCTV mobil. Jadi bisa merekam semua kejadian yang ada selama dalam perjalanan. Gunanya juga untuk bila terjadi sesuatu, mudah kita lihat penyebabnya, kejadiannya. Dan satu lagi, kelebihan dari USB Android kamera ini juga sudah mendukung ADAS, ya. Jadi seperti peringatan kalau mobil kita keluar jalur atau mobil kita terlalu dekat dengan mobil di depan kita. Juga sebagai fungsi pengingat saat dalam kemacetan, mobil depan berjalan itu akan ada alarm mobil juga harus ikut berjalan, ya. Jadi ini dibeli dari Tokopedia, ya. Harganya 187.000. Ini akan saya pasangkan di head unit Android 10, ya. Rockgate RGM 7510, ya. Ini pemasangannya kelihatannya sangat mudah banget, ya. Hanya tinggal tempel di kaca. Ini juga ada lemnya. Kemudian ujungnya hanya tinggal dimasukkan ke bagian slot USB yang ada di laci, ya, yang ada di head unit Android di belakangnya laci ini, ya. Kalau posisinya ada di sini, ya. Seperti ini, kita tinggal masukkan ke slot ini, ya, seperti ini. Nanti setelah ditambahkan slotnya, akan ada sebuah aplikasi APK yang harus kita install dan baru kita bisa fungsikan software dari si USB DVR Android kamera ini, ya. Akan kita coba setelah ini. Jadi untuk slot USB ini kita bisa langsung pasangkan tusuk di bagian yang disediakan oleh head unit Android, ya. Head unit Android sudah pasti biasanya menyediakan 2 buah slot ini, satu untuk slot kamera, satu untuk slot USB flash, ya. Untuk yang slot nganggur ini kita bisa langsung tusukkan, ya. Oke. Dan ujungnya nanti akan kita sambungkan ke bagian ini.
Jadi pemasangan sangat mudah sekali ya. Biasanya head unit Android itu ada 2 slot USB seperti ini. Salah satunya kita bisa gunakan untuk USB flash, dan satunya lagi kita gunakan untuk slot USB kamera Android ya. Tinggal hubungkan seperti ini ya. Di sini ada konektor berwarna kuning dan tersambung dengan kamera DVR-nya. Nanti ini akan kita tempel di kaca depan. Setelah tersambung seperti ini, kita akan install aplikasi langsung di sini ya. Di File Manager kita akan cari ini, ada drive USB car DVR ya. Nah, di sini ada APK ya, nih APK-nya. Aplikasinya berbentuk APK tuh biasanya untuk aplikasi ya, install aplikasi kamera ya. Oke. Nah, itu kita udah izinkan install langsung ya. Aplikasi terpasang, sekarang langsung kita buka ya. Harusnya ini sudah terinstall ya. Coba kita cari apakah sudah terinstall atau belum. Nah, ternyata sudah terinstall ya, HD DVR. Nah, tampilan aplikasi seperti ini. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ternyata ini sudah connect ya. Kita bisa langsung, ini sudah terhubung ya. Nah, ini sudah terhubung ya. Posisinya seperti ini. Nah, di sini ada apa namanya, update dari aplikasinya ya. Kita langsung download APK aja, karena nih harus download APK biar fungsi ADAS-nya berjalan ya. Kita akan download ya. Oke, kita akan download APK-nya, update APK-nya ya, biar bisa memfungsikan ADAS-nya ya, fitur ADAS-nya. Hanya 3,32 mega, yang kecil sekali ya. Ini proses untuk download APK yang terbarunya ya, karena kalau nggak download update APK yang terbaru, fungsi ADAS-nya itu atau fungsi peringatan saat berkendaranya itu tidak bisa berfungsi ya. Baru di APK yang update ini baru bisa berfungsi dia. Kita coba sampai selesai downloadnya. Jadi kamera ini saya dapatkan atau beli di Tokopedia ya, salah satu online shop di Tokopedia, yang harganya 187.500 plus ongkos kirimnya sekitar 12.000 ya, total jadi 200.000. Dan menurut saya sih ini sangat terjangkau banget ya, dan kualitas dari kameranya juga lumayan bagus ya, nggak seperti kamera-kamera yang dijual kamera-kamera biasa itu ya. Ini build quality-nya udah termasuk baik juga ya. Ini ada plastik yang harus kita lepas nanti saat kita pasang, biar nggak, tampilan kameranya nggak buruk seperti ini. Sambil menunggu APK-nya kita download ya, sedikit lagi ini. Nah, ini sudah. Apakah Anda ingin memasang pembaruan ke aplikasi yang ada? Data yang ada tidak akan hilang. Aplikasi yang diperbarui mendapatkan akses file ke baru. Oke, install langsung ya. Nah, ini baru diinstal, tadi baru download ya, sekarang install. Nah, ini sudah baru ya. Nah, kita coba buka lagi aplikasinya. Nah, ini udah baru banget ya aplikasinya. Ini sudah berfungsi ya kelihatannya. Nanti kita akan coba untuk fitur ADAS-nya ya. Nah, saat reinstall ini ada ADAS calibrating, cuman untuk kalibrasinya itu mobil harus kita jalankan ya. Kalau nggak dijalankan, kemungkinan kalibrasinya nggak bisa kita dapatkan. Jadi nanti akan kita coba setelah kita pasang kameranya di bagian kaca.
Ini unit sudah terpasang ya. Kita bisa melakukan pengaturan di sini. Bisa kita tampilkan kecepatannya di sini juga, arah mata angin ya. Ini jam, ini tanggal. Jadi informasinya komplit di VR cam Android ini ya. Jadi ada menunya di sini. Di sini untuk fitur ADAS-nya ya, peringatan untuk kendaraan lain. Kemudian ini settingnya, kita bisa pilih format, setting, about. Kita bisa kunci juga sini. Kita bisa ambil foto juga di sini ya. Menurut saya yang paling keren itu informasi di sini lengkap ya. Ada tanggal, jam, arah mata angin, dan kecepatan itu ngambil dari Android ini. Itu benar-benar keren. Itu fitur ini sebenarnya biasanya terdapat pada DVR cam yang harganya sekitar 2 juta lebih ya. Inilah istimewanya Android Cam USB. Ada fitur ADAS, kalau kendaraan depannya maju, dia akan bunyi tung. Itu berarti menandakan kendaraan di depan tuh maju ya. Berguna banget untuk kalau lagi macet-macetan, kita lagi buka-buka HP, jadi ada peringatan kalau mobil depan tuh udah jalan ya, jadi nggak dikelaksonin sama mobil belakang. Terus kalau untuk melihat file-file yang udah kerekam ya, kita tinggal klik aja sini playback ya. Nah, ini udah tersimpan banyak ya. Itu filenya terpecah 3 menit, 1 menit, 5 menit, kita tinggal pilih. Kalau saya per 2 menit ya, kita langsung bisa putar. Formatnya AVI ya, jadi gambarnya juga lebih bagus, lebih jelas. Seperti ini. Jadi USB DVR Android ini memang banyak kelebihannya. Layak banget kalau kalian coba di Starlet kalian ya.